Assalamualaikum sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Terima kasih yang tak terhingga untuk sahabat lama yang selalu setia hadir. Dan selamat datang untuk sahabat baru yang baru saja mampir. Kehadiran kalian adalah semangat terbesar dalam perjalanan kisah kita. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang mengguncang hati. Seorang lurah muda, berusia 35 tahun, berdiri angkuh di balai kampung. Ia merasa paling pintar, paling berkuasa. Tak ada satupun yang berani menentangnya. Namun di tengah rapat besar, ketika ayah mertuanya datang memberi peringatan, yang terjadi sungguh tak terduga. Bukan ucapan hormat yang keluar, melainkan sebuah tendangan yang menghantam orang tua sendiri, disaksikan seluruh warga. Sungguh peristiwa tragis, menyayat hati, yang akan membuka mata kita betapa dahsyatnya balasan bagi anak yang berani durhaka. Bagaimana nasib sang lurah? Bagaimana azab itu datang menimpa? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Muslim saya mengajak untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dan untuk sahabat non-Muslim, mari berkomentar apapun, baik saran, kritikan, atau doa terbaik menurut sahabat semuanya. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di kaki perbukitan yang hijau dan sejuk, terbentang sebuah desa yang dikenal dengan suasananya yang damai. Sawah-sawah luas terbentang, dihiasi burung-burung yang beterbangan di pagi hari. Jalanan desa masih dipenuhi tanah merah, namun selalu ramai oleh langkah anak-anak kecil yang berlari sambil tertawa. Para petani berangkat ke ladang sejak fajar, sementara ibu-ibu menjemur padi di halaman rumah kayu yang sederhana. Di tengah desa, berdiri balai kampung, bangunan sederhana dengan dinding papan dan tiang kayu besar yang sudah berumur puluhan tahun. Tempat itu bukan hanya untuk rapat, melainkan juga menjadi saksi berbagai peristiwa penting warga. Disinilah kelak cerita yang menggetarkan hati akan terjadi. Beberapa bulan yang lalu, desa ini baru saja memilih seorang lurah baru. Sosoknya masih muda, berusia sekitar 35 tahun. Wajahnya tampak berwibawa, langkahnya tegap, dan kata-katanya selalu penuh keyakinan. Ketika ia dilantik, banyak warga menaruh harapan besar. Mereka percaya, pemimpin muda itu akan membawa kemajuan, menggantikan cara lama yang dianggap lambat dan kurang berani mengambil langkah. Di mata masyarakat, sang lurah muda tampak gagah. Ia pandai berbicara, mampu memikat perhatian, dan pandangannya selalu terdengar modern. Tapi tak banyak yang tahu, di balik sikap percaya dirinya, tersimpan sifat arogan yang perlahan mulai terlihat. Ia merasa bahwa dirinya paling pandai, paling tahu, dan tak seorang pun boleh menentangnya. Meski masih ada yang menghormatinya, bisik-bisik kecil mulai terdengar. Sebagian warga merasa, lurah muda itu lebih suka didengar ketimbang mendengarkan. Ia sering memotong pembicaraan orang lain, bahkan pada orang-orang yang lebih tua. Wajahnya selalu datar ketika mendengar kritik, seolah-olah semua saran hanyalah angin lalu. Masyarakat desa tetap mencoba memberi kesempatan. Mereka menunggu, berharap perubahan yang dijanjikan bisa menjadi nyata. Tapi awan hitam perlahan mulai menutupi harapan itu. Ada bayangan gelap yang menunggu, sesuatu yang akan mengguncang ketenangan desa. Dan semua itu bermula dari satu keputusan besar yang akan dibuat sang lurah. Sebuah keputusan yang kelak menyeret nama keluarganya sendiri ke dalam aib yang tak terlupakan. Hari-hari berlalu sejak pelantikan lurah muda itu. Semakin lama, masyarakat mulai merasakan perubahan dalam sikap pemimpinnya. Ia memang rajin mengadakan pertemuan, namun dalam setiap rapat, ucapannya selalu penuh dengan nada tinggi. Wajahnya tegang, suaranya keras, dan jarang sekali memberi kesempatan orang lain berbicara panjang. Sebagai menantu dari keluarga terpandang, banyak yang mengira ia akan lebih bijak dan mampu menghormati orang tua mertuanya. Namun kenyataan berbeda. Di rumah, sikap angkuhnya semakin terlihat jelas. Pak Haji, ayah mertuanya, sering mencoba menasihati dengan penuh kesabaran. Beliau tahu, darah muda biasanya mudah terbakar emosi. Namun nasihat itu selalu berakhir dengan bantahan. Zaman sekarang berbeda, Pak, ucapnya suatu malam sambil menepuk meja.
Kalau hanya mengikuti cara lama, desa ini tidak akan pernah maju. Pak Haji hanya terdiam. Matanya sayu menatap menantunya yang semakin sulit diarahkan. Bu Haji pun sering meneteskan air mata diam-diam. Merasa hatinya sakit melihat anak yang dulu mereka percaya, kini berubah menjadi pribadi yang keras kepala. Di balai kampung, sikap arogan itu makin nyata. Ketika seorang tokoh masyarakat mencoba memberi masukan tentang perbaikan irigasi sawah, sang lurah justru memotong pembicaraan dengan nada sinis. Kalau semua orang ikut campur, kapan desa ini bisa berjalan? Saya yang lurah di sini, bukan kalian. Ucapan itu membuat ruangan mendadak hening. Warga saling pandang, ada yang menunduk, ada pula yang menggenggam tangan erat karena menahan kecewa. Lama-kelamaan, masyarakat mulai membicarakannya secara sembunyi-sembunyi. Mereka masih segan untuk menentang, karena jabatan lurah dianggap tinggi. Namun di hati mereka, luka mulai tumbuh. Rasa hormat yang dulu besar, sedikit demi sedikit berubah menjadi rasa takut dan benci. Namun yang paling menderita bukanlah warga desa, melainkan kedua orang tua mertuanya sendiri. Mereka yang seharusnya dihormati, justru sering menjadi sasaran bantahan. Setiap kali memberi petuah, selalu ditanggapi dengan wajah dingin. Bahkan, pernah sekali waktu Pak Haji menegur menantunya di depan keluarga besar. Alih-alih mendengar, ia menjawab dengan suara lantang seakan tidak ada ikatan darah dan harga diri yang harus dijaga. Sikap itulah yang menjadi bibit awal dari sebuah malapetaka. Kesombongan yang menutup hati, membuat ia buta akan kebenaran. Tak ada lagi ruang bagi nasihat. Tak ada lagi tempat bagi kerendahan hati. Yang ada hanya keangkuhan, yang semakin hari semakin menebal. Dan tanpa disadari, langkah yang ia pijak sedang menuju jurang yang gelap. Jurang itu bukan hanya akan menelannya seorang diri, tapi juga menyeret nama baik keluarga, serta meninggalkan luka dalam bagi orang tua yang tak pernah berhenti menyayanginya. Seiring berjalannya waktu, watak asli sang lurah semakin jelas di mata semua orang. Apa yang dulu terlihat sebagai wibawa, perlahan berganti menjadi keangkuhan yang menusuk hati. Dalam setiap rapat desa, ia selalu duduk di kursi utama dengan dada membusung, menatap semua orang seakan dirinya raja yang tak boleh dibantah. Ketika warga menyampaikan keluhan tentang jalan rusak, ia hanya mengangguk singkat lalu berkata, "Itu nanti bisa diatur. Ada hal yang lebih penting dari sekadar jalan tanah." Kalimat itu membuat warga merasa diremehkan. Padahal, jalan itulah yang setiap hari dilalui petani membawa hasil panen. Jalan yang penuh lumpur di musim hujan dan berdebu di musim kemarau. Sikapnya yang keras kepala tak hanya dirasakan warga, tapi juga kolega di kantor desa. Sekretaris desa yang sudah lama mengabdi, mencoba mengingatkan agar anggaran difokuskan untuk kebutuhan pokok, malah ditegur dengan suara tinggi. "Saya lurahnya. Kamu hanya membantu. Jangan sok tahu di hadapan saya." Kata-kata itu membuat wajah sekretaris memerah. Namun ia hanya bisa menunduk demi menjaga suasana. Di rumah, ketegangan juga semakin sering terjadi. Pak Haji yang masih tegar meski usianya sudah senja, tidak henti-hentinya memberi wejangan. Namun setiap nasihat seperti membentur tembok. "Pak, zaman sudah maju. Saya tahu yang terbaik untuk desa ini. Jangan ikut campur urusan pemerintahan," jawab sang lurah suatu sore dengan nada meninggi. Kata-kata itu menusuk hati Pak Haji, seakan pengorbanan dan pengalaman hidupnya tak lagi dihargai. Bu Haji hanya bisa beristighfar setiap kali mendengar ucapan menantunya. Ia tak sanggup menahan air mata, melihat bagaimana seorang anak yang seharusnya menaruh hormat, malah berani meninggikan suara pada orang yang lebih tua. Malam-malam Bu Haji kerap terjaga, berdoa dengan lirih agar Allah membukakan hati menantunya sebelum terlambat. Namun doa itu seperti belum terkabul. Hari demi hari, sang lurah makin terjebak dalam rasa percaya diri berlebihan. Ia mulai bergaul dengan orang-orang luar desa yang gemar berbicara tentang uang, hiburan, dan proyek-proyek besar. Dari situlah bibit keserakahan mulai tumbuh. Ia semakin yakin bahwa dirinya berbeda dari lurah sebelumnya, lebih modern, lebih berani, dan berhak meninggalkan cara-cara lama yang dianggap kolot. Warga yang dulu menaruh hormat, kini hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka mulai menjauh,
Hanya datang ke kantor desa jika benar-benar ada urusan penting. Balai kampung yang biasanya ramai oleh musyawarah, perlahan menjadi tempat yang penuh rasa takut. Tidak ada lagi suara tawa warga. Yang terdengar hanya suara lurah dengan nada tinggi, seakan seluruh desa adalah miliknya seorang. Tanpa disadari, keangkuhan itu sedang menuntunnya ke sebuah keputusan besar yang akan mengubah wajah desa. Keputusan yang bukan hanya membuat warga resah, tetapi juga menimbulkan pertentangan keras dari orang tuanya sendiri. Namun bagi lurah muda yang merasa paling berkuasa, semua itu hanya dianggap angin lalu. Ia sudah memutuskan jalan yang hendak ditempuh, meski jalan itu penuh duri dan gelap gulita. Sore itu, suasana kantor desa tampak berbeda. Beberapa kolega dekat sang lurah berkumpul di ruangan rapat kecil yang dindingnya terbuat dari papan. Aroma kopi hitam bercampur asap rokok memenuhi ruangan. Mereka duduk melingkar. Sebagian memegang map berisi berkas. Sebagian lagi tersenyum sambil berbisik-bisik. Lurah muda itu masuk dengan langkah pasti. Matanya menyapu semua orang. Lalu ia duduk di kursi paling depan. Tangannya mengetuk meja kayu seolah ingin menegaskan bahwa ia adalah pusat perhatian. "Saudara-saudara," ucapnya dengan nada mantap. "Desa ini butuh sesuatu yang baru. Kita tidak bisa terus-terusan hidup dengan cara lama. Saya punya ide besar yang akan membawa desa ini lebih maju." Semua mata menatapnya, menunggu kalimat selanjutnya. Ia lalu mengeluarkan selembar kertas bergambar rancangan bangunan megah. "Ini," katanya sambil mengangkat kertas itu tinggi-tinggi, "rencana pembangunan sebuah diskotik." Sekilas, ruangan itu hening. Namun beberapa detik kemudian, terdengar tepukan tangan dari salah seorang kolega. "Luar biasa, Pak Lurah. Itu akan jadi hiburan modern pertama di desa ini." Yang lain ikut mengangguk. Wajah mereka berseri-seri membayangkan keuntungan yang akan mengalir. Namun tak semua orang setuju dalam hati. Ada yang hanya diam, merasa ide itu terlalu berlebihan untuk desa sederhana. Tapi tak seorang pun berani menyampaikan keberatan. Mereka tahu, lurah muda itu tidak suka ditentang. Sang lurah semakin bersemangat. Ia menjelaskan dengan detail bagaimana diskotik itu bisa menarik orang dari luar desa, mendatangkan uang, dan menjadikan desanya terkenal. Kata-katanya mengalir deras. Penuh semangat seolah-olah ide itu adalah kebenaran yang tak bisa digugat. "Bayangkan," katanya sambil mengepalkan tangan, "desa ini akan menjadi pusat hiburan. Kita tidak lagi dianggap tertinggal. Kita bisa bersaing dengan kota-kota besar. Dan yang terpenting, saya akan memastikan proyek ini berjalan, apapun yang terjadi." Sorot matanya tajam, penuh ambisi. Ia tidak melihat lagi nilai moral yang selama ini dijaga masyarakat desa. Baginya, keuntungan dan kemajuan adalah segalanya. Malam itu, setelah pertemuan bubar, kabar tentang rencana diskotik menyebar perlahan. Awalnya hanya dari mulut ke mulut para perangkat desa, lalu merembes ke telinga warga. Ada yang kaget, ada yang marah, ada pula yang hanya bisa menghela napas panjang. Di surau kecil dekat sawah, beberapa orang tua berkumpul membicarakan kabar itu. "Apa tidak gila? Diskotik di desa kita?" ujar seorang bapak dengan wajah muram. Yang lain menimpali, "Bagaimana nanti anak-anak muda kita, kalau setiap malam musik hingar-bingar menggema?" Suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi penuh kegelisahan. Warga mulai khawatir, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Bagaimanapun, lurah adalah pemimpin, dan menentang pemimpin bukan perkara mudah. Di rumah sederhana di pinggir desa, Pak Haji yang mendengar kabar itu duduk terdiam lama. Matanya memandang kosong, tangannya menggenggam tongkat bambu. Hatinya bergetar, karena ia tahu arah yang dipilih menantunya adalah jalan yang salah. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan kepada istrinya, "Bu, ini saatnya aku bicara langsung. Aku tidak bisa diam jika kesesatan ini dibiarkan." Kata-kata itu menandai awal dari sebuah benturan besar yang kelak terjadi. Benturan antara seorang ayah yang ingin menjaga marwah desa, melawan menantu yang mabuk kekuasaan. Dan benturan itu akan disaksikan oleh seluruh warga. Pagi itu,
Udara desa yang biasanya terasa sejuk justru dipenuhi kegelisahan. Kabar tentang rencana pembangunan diskotik telah menyebar cepat dari warung kopi hingga sawah-sawah. Suara burung yang berkicau tak lagi mampu menenangkan hati warga. Obrolan di pos ronda, di tepi sungai, bahkan di jalan setapak menuju ladang, semuanya hanya membicarakan satu hal. Apakah benar lurah ingin mendirikan diskotik di kampung ini? Di warung sederhana milik Pak Min, para petani yang baru pulang dari sawah duduk berdesakan. Wajah mereka murung. Apa tidak salah dengar? Tanya seorang bapak dengan alis mengerut. Saya dengar langsung dari orang kantor desa. Jawab yang lain. Rencananya sudah dipaparkan dalam rapat internal. Tinggal tunggu persetujuan. Perbincangan semakin panas. Ada yang mengeluh, ada yang menepuk meja. Ada pula yang hanya menghela napas panjang karena tak tahu harus berbuat apa. Bagi mereka, diskotik adalah simbol kemaksiatan. Bagaimana mungkin tempat itu dibangun di desa yang selama ini dijaga nilai-nilainya? Sementara itu, para pemuda desa justru terlihat berbeda. Ada yang penasaran, ada pula yang bersorak diam-diam. Mereka membayangkan hiburan baru, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau benar ada diskotik, desa kita pasti jadi ramai. Ucap salah satu pemuda dengan mata berbinar. Namun di balik binar itu, tak sedikit orang tua yang khawatir anak-anak mereka akan terjerumus. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Pak Haji dan Bu Haji. Di beranda rumah kayu yang sederhana, keduanya duduk bersebelahan. Pak Haji menunduk lama, sementara Bu Haji tak kuasa menahan air mata. Apa benar, Pak? Menantu kita ingin membuat tempat seperti itu. Suara Bu Haji lirih, penuh getar. Pak Haji mengangguk pelan. Wajahnya keras menahan amarah bercampur sedih. Dia lupa bahwa jabatan itu amanah. Kata Pak Haji dengan suara berat. Bukan untuk kesombongan, apalagi untuk membangun kemaksiatan. Matanya memandang jauh ke arah balai kampung, seakan mencari jawaban di balik langit senja yang mulai meredup. Hari-hari berikutnya, desas-desus itu semakin tak terbendung. Warga mulai resah. Sebagian mendatangi rumah Pak Haji untuk meminta kepastian. Kami tidak bisa menentang langsung, Pak, ucap seorang tetua desa. Tapi kalau benar ada diskotik, kampung kita akan hancur. Kami mohon, bicaralah dengan beliau. Hanya Bapak yang mungkin bisa didengar. Pak Haji menghela napas panjang. Ia sadar, langkah yang akan diambil bukan perkara mudah. Menegur menantu yang arogan sama artinya dengan menantang badai. Namun hatinya tak bisa diam. Ia tahu, jika ia berpaling, maka kehancuran yang lebih besar akan menimpa seluruh desa. Malam itu, Pak Haji berdiri lama di halaman rumah. Bulan menggantung redup di langit. Angin malam berhembus dingin. Dengan tongkat di tangan, ia berdoa lirih, memohon agar Allah memberi kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Di dalam hatinya, ia sudah bulat tekad. Esok atau lusa, ia akan bicara langsung dengan menantunya. Apapun risikonya. Pagi yang cerah di desa terasa berbeda bagi Pak Haji. Setelah semalaman berdoa dan merenung, ia akhirnya memutuskan langkah yang berat. Menegur langsung sang lurah, menantunya sendiri. Dengan tongkat bambu di tangan, ia melangkah perlahan menuju kantor desa. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan ketegasan yang tak biasa. Di kantor desa, sang lurah tengah sibuk memeriksa berkas-berkas. Beberapa kolega duduk di sekitarnya. Sesekali tertawa mendengar gurauan ringan. Namun suasana itu seketika berubah hening ketika Pak Haji masuk. Semua mata tertuju pada sosok tua yang berdiri dengan tubuh agak membungkuk. Namun auranya tegas dan berwibawa. Assalamualaikum. Suara Pak Haji terdengar lirih namun jelas. Para kolega menjawab salam dengan cepat. Lalu menunduk hormat. Sang lurah hanya menoleh sekilas. Bibirnya terangkat membentuk senyum dingin. Ada apa, Pak? Tanyanya tanpa meninggalkan kursinya. Pak Haji melangkah mendekat. Aku dengar kabar tentang rencana pembangunan diskotik itu benar adanya. Tanyanya dengan nada tenang. Suasana ruangan mendadak tegang. Kolega yang tadi tertawa kini terdiam. Sebagian saling pandang, tak berani bersuara. Lurah muda itu menyandarkan tubuh ke kursinya.
lalu menjawab dengan santai. Betul, Pak. Itu rencana besar saya. Desa ini butuh hiburan modern. Jangan khawatir, semua sudah saya perhitungkan. Pak Haji menghela napas panjang. Nak, dengarlah. Diskotik itu bukan kemajuan. Itu kemunduran. Tempat seperti itu hanya akan membawa maksiat, merusak anak-anak muda, menghancurkan moral desa. Nada suara Pak Haji semakin tegas. Jabatan yang kau pegang adalah amanah. Kau dipilih untuk memimpin, bukan untuk menjerumuskan. Kata-kata itu membuat wajah lurah berubah. Senyumnya hilang, matanya menyipit. Pak, zaman sudah berubah. Kalau kita terus menutup diri, kita akan ketinggalan. Jangan terlalu ikut campur dalam urusan pemerintahan. Saya lebih tahu apa yang desa ini butuhkan. Ruangan makin hening. Beberapa kolega menunduk. Ada yang terlihat gelisah. Ada pula yang mencuri pandang ke wajah Pak Haji. Namun orang tua itu tetap berdiri tegak. Aku tidak bisa diam melihat kesalahan besar di depan mata. Jika kau teruskan, bukan hanya warga yang celaka, tapi dirimu sendiri akan menanggung akibatnya. Kata-kata itu terasa berat, seakan sebuah peringatan yang dalam. Namun lurah muda hanya mendengus. Sudahlah, Pak. Jangan terlalu ikut campur. Kalau Bapak tidak bisa menerima, sebaiknya jangan hadir di rapat besar nanti. Itu akan mengganggu. Ucapan itu menusuk hati Pak Haji. Namun ia tak bergeming. Aku akan datang. Nak, aku akan bicara di depan semua orang. Karena kebenaran harus ditegakkan, meskipun itu menyakitkan. Seketika suasana ruangan kian mencekam. Para kolega saling berpandangan, menyadari bahwa pertarungan batin antara seorang ayah dan menantunya sudah tidak bisa dihindarkan. Dengan langkah perlahan, Pak Haji keluar dari ruangan. Tongkatnya mengetuk lantai papan, meninggalkan gema yang terdengar dalam. Sementara sang lurah hanya menatap punggung tua itu dengan wajah penuh amarah. Dalam hatinya, ia merasa harga dirinya sedang dipermalukan. Dan sejak hari itu, bayangan benturan besar sudah semakin dekat. Desa yang dulu tenang, kini bagaikan bara api yang siap menyala kapan saja. Hari itu, balai kampung dipenuhi orang. Sejak pagi warga sudah berdatangan, ada yang duduk di kursi panjang, ada pula yang berdiri di sudut-sudut ruangan. Suasana hiruk-pikuk memenuhi udara. Semua orang ingin tahu kebenaran kabar pembangunan diskotik yang sudah ramai dibicarakan. Di bagian depan, meja panjang berlapis kain lusuh dipenuhi berkas-berkas. Beberapa kolega lurah duduk rapi, sebagian menunduk sibuk mencatat, sebagian lagi berbisik-bisik. Di kursi tengah, sang lurah duduk dengan gagah. Ia mengenakan kemeja rapi, rambut tersisir ke belakang, dan wajah penuh percaya diri. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, seolah ingin memastikan semua orang melihatnya sebagai pemimpin sejati. Ketika lonceng balai dibunyikan 3 kali, rapat resmi dimulai. Lurah muda itu bangkit dari kursinya. Suaranya lantang, memenuhi ruangan tanpa bantuan pengeras. Saudara-saudaraku sekalian, ucapnya dengan dada membusung. Hari ini kita berkumpul untuk membahas langkah besar. Desa kita harus berubah. Desa kita harus maju. Dan saya, sebagai lurah, akan memastikan hal itu terjadi. Warga menatap dengan berbagai ekspresi. Ada yang mendengar dengan penuh rasa ingin tahu, ada yang menunduk gelisah, dan ada pula yang saling berbisik dengan wajah muram. Lurah melanjutkan pidatonya. Tangannya bergerak lebar, sesekali menunjuk ke arah peta dan gambar rancangan bangunan yang ditempel di dinding. Inilah masa depan desa kita. Sebuah pusat hiburan modern, yang akan membawa keuntungan besar, menarik orang dari luar desa, dan membuat nama kita terkenal. Ruangan mendadak riuh. Beberapa kolega langsung bertepuk tangan, sementara sebagian warga hanya saling pandang. Di barisan belakang, terdengar bisik-bisik penuh keresahan. Diskotik? Apa tidak ada cara lain untuk memajukan desa? Bisik seorang ibu tua kepada tetangganya. Namun suara keributan kecil itu segera tertelan oleh nada tinggi sang lurah. Kita tidak boleh takut pada perubahan. Jangan terikat pada cara lama. Kalau kita hanya memikirkan sawah dan ladang,
kita akan selamanya tertinggal. Kita butuh sesuatu yang berani, sesuatu yang membuat desa ini diperhitungkan. Wajahnya memerah karena semangat yang berlebihan. Ia merasa semua orang harus tunduk pada rencananya. Tidak ada ruang untuk bantahan. Pak Haji dan Bu Haji belum tampak di ruangan. Namun sebagian warga sudah menoleh ke pintu, seakan menunggu kedatangan orang tua itu. Mereka tahu, hanya Pak Haji yang berani mengingatkan menantunya. Dan jika itu terjadi, rapat ini bisa berubah menjadi ajang pertentangan besar. Seorang tokoh masyarakat yang duduk di barisan depan mencoba bersuara. Pak Lurah, mungkin ada cara lain untuk memajukan desa. Irigasi butuh perbaikan. Jalan juga masih rusak parah. Mengapa tidak mulai dari sana? Lurah menoleh dengan tatapan tajam. Itu urusan kecil. Semua itu bisa menyusul. Yang kita butuhkan sekarang adalah langkah besar. Diskotik adalah jawabannya. Suasana ruangan makin panas. Beberapa orang menepuk-nepuk lutut, gelisah. Sementara yang lain memilih diam karena takut dimarahi. Aura balai kampung yang biasanya menjadi tempat musyawarah damai kini berubah menjadi panggung penuh ketegangan. Dan di tengah suasana itulah, langkah kaki berat terdengar mendekat dari arah pintu. Suara ketukan tongkat kayu menggema di lantai balai. Warga serentak menoleh. Pak Haji akhirnya datang. Wajah tuanya tegas. Langkahnya mantap meski tubuhnya renta. Semua orang tahu, kehadirannya akan membawa suasana rapat ke arah yang tak lagi sama. Suasana balai kampung yang semula penuh suara riuh tiba-tiba hening ketika langkah Pak Haji terdengar semakin dekat. Tongkat bambu yang menghentak lantai kayu membuat jantung sebagian warga berdegup lebih cepat. Semua mata tertuju pada sosok tua itu. Wajahnya keras, sorot matanya tajam, seakan membawa beban kebenaran yang tak bisa ditawar. Pak Haji berjalan perlahan ke tengah ruangan. Bu Haji menyusul beberapa langkah di belakang. Wajahnya murung, namun tatapan matanya penuh keyakinan. Mereka berdua tahu, apa yang akan mereka hadapi bukanlah hal sepele. Di depan mereka berdiri seorang lurah muda, menantu sendiri, yang merasa dirinya paling berkuasa. Sang lurah menatap dengan sinis ketika ayah mertuanya berdiri di hadapan semua orang. Senyum tipis di bibirnya lebih mirip ejekan daripada penghormatan. "Silakan, Pak," katanya dengan nada dingin. "Kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan saja. Kita sedang rapat besar. Semua orang bisa mendengar." Pak Haji menatap sekeliling, memastikan setiap warga memperhatikannya. Suaranya bergetar tapi jelas. "Saudara-saudara, aku datang bukan untuk menghalangi kemajuan. Aku datang untuk mengingatkan. Diskotik yang kau rencanakan ini, Nak, bukanlah jalan yang benar. Itu hanya akan membawa maksiat, merusak generasi, dan mengundang murka Allah." Warga saling berpandangan, sebagian mengangguk pelan, sebagian lagi menunduk takut. Ada yang meneteskan air mata mendengar suara parau itu, karena mereka tahu kata-kata Pak Haji lahir dari hati yang tulus. Namun lurah muda itu tertawa pendek. "Pak, jangan membawa-bawa agama di sini. Kita bicara pembangunan, bukan doa dan khutbah. Orang tua sebaiknya menikmati masa tua. Jangan menghalangi kami yang masih punya semangat." Kalimat itu membuat sebagian warga terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang menutup mulut menahan geram. Bu Haji menggenggam ujung kerudungnya erat-erat, berusaha menahan air mata. Pak Haji tidak goyah. "Nak, ingatlah, jabatan itu amanah. Jika kau gunakan untuk kesombongan dan kemaksiatan, maka bukan hanya dirimu yang celaka, tapi seluruh desa ini. Aku tidak akan pernah setuju dengan rencanamu." Ketegangan semakin memuncak. Suasana rapat bukan lagi tentang pembangunan, melainkan pertarungan antara kebenaran dan kesombongan. Wajah lurah semakin merah, urat di lehernya menegang. Kolega di sampingnya berusaha menenangkan, namun ia menepis tangan mereka. "Pak, cukup," bentaknya. "Jangan mempermalukan saya di depan orang banyak. Kalau tidak setuju, diamlah di rumah. Ini rapatku, ini desaku, dan aku yang menentukan arah ke depan." Warga terperangah. Tak seorang pun berani menyela. Ada yang hanya bisa menunduk.
Ada pula yang menatap Pak Haji dengan pandangan iba. Mereka tahu, orang tua itu sedang berjuang sendirian, melawan kesombongan yang semakin menelan hati menantunya. Pak Haji berdiri tegak meski tubuhnya renta. Tongkatnya ditancapkan ke lantai. Suaranya menggema. Kalau aku harus mempermalukanmu demi kebenaran, maka biarlah. Karena lebih baik aku berdiri untuk yang hak, daripada diam dalam kebatilan. Kata-kata itu membuat ruangan semakin sunyi. Detik-detik berikutnya, semua orang bisa merasakan badai akan segera pecah. Warga menahan napas. Mata mereka berpindah dari wajah Pak Haji ke wajah lurah muda yang semakin marah. Balai kampung yang selama ini jadi saksi musyawarah damai, kini berubah menjadi arena pertarungan batin. Semua menunggu, apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana balai kampung semakin menegang. Udara terasa berat, seolah-olah setiap napas warga terhenti menunggu apa yang akan terjadi. Pak Haji berdiri tegak dengan tongkat di tangan. Wajahnya berani meski keriput di wajahnya tampak semakin jelas diterpa cahaya lampu minyak yang redup. Di seberang, lurah muda itu semakin sulit menahan amarah. Wajahnya merah padam. Matanya menatap tajam ke arah ayah mertuanya. Urat di lehernya menegang, dan suaranya meledak. "Pak, jangan ajari saya tentang kepemimpinan. Saya lurah di sini. Semua orang tunduk pada saya. Jangan pernah menghalangi rencana saya lagi." Pak Haji tetap diam beberapa saat, seolah memberi ruang bagi menantunya untuk menurunkan suara. Namun saat melihat tak ada perubahan, ia kembali berkata tegas, "Nak, siapapun kau di mata manusia, di hadapan Allah kau tetap seorang anak. Dan anak wajib menghormati orang tuanya. Jangan sombong dengan jabatanmu, itu hanya titipan." Kata-kata itu menusuk dalam. Warga yang menyaksikan merasakan getarannya. Beberapa mengangguk pelan, setuju dengan ucapan Pak Haji. Namun lurah muda justru semakin marah. Ia melangkah maju, menepis tangan kolega yang mencoba menahan. "Cukup, Pak, aku sudah muak dengan ceramahmu," teriaknya. Tiba-tiba, dalam sekejap yang tak terduga, kakinya terangkat tinggi. Semua mata membelalak. Suara hentakan keras terdengar ketika kaki lurah itu menghantam tubuh ayah mertuanya. Pak Haji terhempas jatuh ke lantai balai. Tongkatnya terlepas dan bergulir jauh. Ruangan seketika sunyi. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya desahan kaget dan wajah-wajah pucat yang tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bu Haji berteriak histeris, berlari ke arah suaminya yang terjatuh. Air mata mengalir deras di pipinya. Warga terpaku, sebagian berdiri setengah badan, sebagian lagi hanya menutup mulut dengan tangan. Tak ada yang menyangka seorang lurah, seorang menantu, berani menendang ayah mertuanya sendiri di depan umum. Itu bukan hanya durhaka, melainkan penghinaan yang tak terbayangkan. Sang lurah berdiri tegap. Wajahnya penuh amarah, dada naik turun menahan emosi. "Jangan pernah lagi menghalangi saya," katanya lantang, seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya tak akan mundur. Namun suara itu terdengar seperti racun, meracuni hati setiap orang yang mendengar. Pak Haji terbaring lemah di lantai. Tangannya gemetar mencoba meraih tongkatnya kembali. Wajahnya pucat, namun bibirnya bergetar melafazkan doa lirih yang hanya bisa didengar Bu Haji yang berada di sisinya. "Ya Allah, ampunilah anak ini. Jangan biarkan ia tersesat terlalu jauh." Kata-kata itu membuat beberapa warga menangis. Mereka tak kuasa menahan haru melihat kesabaran seorang ayah yang meski diperlakukan begitu hina, tetap mendoakan anak dan menantunya. Namun di sisi lain, wajah lurah muda justru semakin keras. Ia merasa kemenangannya sempurna, karena tak ada satupun yang berani menentangnya. Ia berdiri dengan angkuh, menatap semua orang dengan tatapan penuh tantangan. Detik itu juga, balai kampung menjadi saksi aib besar. Sejarah kelam yang akan terus dibicarakan oleh warga, tentang seorang menantu yang durhaka, yang berani menendang orang tuanya sendiri di hadapan masyarakat. Dan tanpa disadari oleh sang lurah, sejak hari itu pula pintu azab mulai terbuka. Sejak malam setelah peristiwa di balai kampung itu, ketenangan tak lagi singgah di rumah lurah muda. Tidurnya gelisah, tubuhnya sering berkeringat dingin. Setiap kali terpejam,
Ia seperti mendengar suara ayah mertuanya yang jatuh tersungkur di lantai. Suara tongkat yang bergulir dan isakan Bu Haji selalu muncul dalam mimpi buruknya. Beberapa hari kemudian, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Tangan kirinya kerap bergetar tanpa sebab. Saat ia ingin menandatangani dokumen di kantor desa, jemarinya sulit digerakkan. Awalnya ia mengira hanya kelelahan, tapi semakin lama kondisinya makin parah. Kaki kanannya terasa berat, langkahnya terseret-seret, membuat orang-orang di sekitarnya saling berpandangan penuh tanya. Di balai desa, warga mulai membicarakannya. Ada yang berbisik di warung kopi, ada pula yang menggelengkan kepala di jalan. Itu balasan dari Allah, kata seorang tetua dengan suara pelan. Tak ada anak yang bisa selamat setelah menyakiti orang tuanya sendiri. Ucapan itu menyebar cepat, membuat nama lurah semakin dipandang hina. Sementara itu, proyek diskotik yang ia banggakan mulai terhenti. Dana yang dijanjikan para kolega tak kunjung datang. Beberapa orang yang dulu selalu menyanjungnya, kini perlahan menjauh. Satu persatu janji kosong terbongkar. Lahan yang sudah dibebaskan terbengkalai, hanya dipenuhi ilalang yang makin tinggi. Malam-malamnya semakin mencekam. Ia terbangun sambil berteriak, merasa seakan-akan ada yang menindih tubuhnya. Matanya menatap ke sekeliling kamar. Namun yang ia lihat hanya bayangan hitam menari di dinding. Keringat dingin membasahi bantal. Napasnya tersengal-sengal. Bu Hajinya yang tidur di ruang sebelah hanya bisa menangis mendengar teriakannya, tanpa mampu berbuat banyak. Hari demi hari, tubuh lurah muda itu makin rapuh. Tangannya kaku, lidahnya sering keluh sehingga ucapannya tak jelas. Ia yang dulu lantang berpidato di balai kampung, kini bahkan sulit mengucapkan sepatah kata. Warga yang menjenguk hanya bisa menggeleng, merasa ngeri melihat penderitaan yang menimpanya. Ironisnya, meski tubuhnya semakin lumpuh, kesombongan di matanya belum sepenuhnya hilang. Ia masih mencoba mengatur, masih ingin memerintah, namun suara yang keluar hanya terdengar seperti bisikan patah. Kolega yang dulu setia kini meninggalkannya. Tak ada lagi yang mau mendengar perintahnya. Di luar rumah, kabar tentang penderitaannya menyebar cepat. Itu azab yang nyata, ucap seorang ibu sambil menggendong anaknya. Lihatlah, bagaimana cepatnya kekuasaan berubah jadi kehinaan. Warga menjadikan kisah itu bahan pelajaran, namun tetap ada rasa takut yang menyelimuti, karena mereka menyaksikan sendiri betapa murka Allah turun begitu dekat. Pak Haji yang masih lemah akibat insiden di balai kampung memilih diam. Hanya doa yang terus ia panjatkan, meski hatinya masih perih. Sementara Bu Haji, meski sering menangis diam-diam, tetap menyiapkan air hangat dan makanan lembut untuk menantunya yang kini terbaring tak berdaya. Kesabaran orang tua itu seakan tak pernah habis, meski luka batin mereka tak pernah hilang. Desa yang dulu damai kini menjadi saksi perubahan besar. Dari seorang lurah yang disegani, menjadi manusia yang terbaring lemah, tak berdaya, dipenuhi rasa sakit dan hinaan. Semua itu terjadi begitu cepat, seakan waktu berbalik melawan kesombongan. Dan azab itu baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, lurah muda itu kini hanya bisa terbaring di pembaringan. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, matanya sayu. Setiap kali mencoba bangun, rasa sakit menjalar ke sekujur tubuh. Kakinya sudah tak bisa digerakkan lagi, sementara tangannya hanya bergetar lemah. Dari mulutnya hanya keluar suara serak tak jelas, nyaris tak bisa dipahami. Orang-orang yang dulu mengerumuninya kini tak ada lagi. Kolega yang selalu menyanjung, satu persatu pergi tanpa pamit. Proyek diskotik yang diagung-agungkan lenyap ditelan angin. Lahan yang katanya akan jadi bangunan megah, kini hanyalah semak belukar yang dipenuhi rumput liar dan ular kecil. Semua janji kemajuan berakhir dengan kehinaan. Di rumah sederhana, Bu Haji setiap hari merawat menantunya. Ia menyiapkan bubur lembut, menyuapi perlahan meski hatinya penuh luka. Kadang ia tak sanggup menahan tangis ketika melihat wajah menantunya yang dulu angkuh kini hanya bisa terpejam. Namun air mata itu ia sembunyikan, karena hatinya masih berharap Allah memberi hidayah. Pak Haji, meski tubuhnya masih lemah karena peristiwa di balai kampung, selalu duduk di sisi ranjang. Dengan suara lirih,
Ia melafazkan doa, memohon agar kesalahan anaknya diampuni. "Nak," ucapnya suatu malam sambil menggenggam tangan lurah muda itu. "Azab ini bukan untuk menjatuhkanmu, tapi peringatan agar kau kembali. Jangan biarkan kesombongan menutup pintu tobatmu." Warga desa sering melewati rumah lurah itu. Ada yang sengaja mengintip dari celah jendela. Ada pula yang hanya menggeleng ketika mendengar batuknya menggema di dalam. Bagi mereka, semua itu menjadi pelajaran besar. Tidak ada jabatan yang bisa menolong ketika doa orang tua terzalimi. Tidak ada kekuasaan yang sanggup melawan murka Allah. Malam-malam lurah muda itu semakin panjang. Dalam tidurnya yang gelisah, ia seakan mendengar suara-suara warga yang mencibir, suara tangis ibunya, bahkan suara tongkat ayahnya yang jatuh di lantai balai kampung. Semua itu menghantui pikirannya, membuatnya menjerit meski suaranya hanya keluar lirih seperti desisan angin. Pak Haji dan Bu Haji tetap sabar. Meski hati mereka hancur, mereka memilih berserah. Mereka tahu, doa orang tua bisa jadi pintu keselamatan, meski anaknya telah menoreh luka begitu dalam. Hingga suatu pagi yang tenang, ketika embun masih menempel di dedaunan, suara azan subuh berkumandang. Pak Haji duduk di beranda dengan tongkat di tangan, sementara Bu Haji menunduk berdoa. Mereka sadar, apa yang menimpa anak dan menantu mereka adalah takdir, sekaligus peringatan bagi siapa saja yang berani durhaka. Hikmah besar dari kisah ini tertulis jelas dalam firman Allah. "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman 14. Ayat itu menjadi penegas bahwa siapapun yang menyakiti orang tua akan kehilangan kemuliaan, meski dunia seakan tunduk di bawah kakinya. Dan sebaliknya, bagi siapa saja yang berbakti, terbuka jalan keberkahan hingga akhir hayat. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, begitulah akhir kisah seorang lurah muda yang mabuk kuasa hingga tega menendang ayah mertuanya sendiri di depan umum. Jabatan yang ia banggakan tak mampu menyelamatkan dirinya. Diskotik yang diagung-agungkan tak pernah berdiri. Kolega yang dulu menyanjung akhirnya meninggalkan. Dan dirinya berakhir dalam sakit panjang yang membuatnya terhina di mata manusia. Sementara Pak Haji dan Bu Haji tetap sabar. Meski hati mereka hancur, doa tak pernah berhenti mengalir. Inilah bukti betapa mulianya kasih sayang orang tua, bahkan ketika mereka disakiti sekalipun. Namun doa yang terzalimi sampai ke langit, dan balasan Allah datang dengan pedih. Hikmah besar dari kisah ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran. "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, 'Ah,' dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra 23. Sahabat semua, ayat ini mengingatkan kita bahwa berbakti kepada orang tua adalah jalan keberkahan. Dan siapapun yang durhaka, apalagi menghinakan orang tua di depan umum, niscaya akan mendapatkan balasan yang menyakitkan, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah membiarkan kesombongan mengalahkan kasih sayang kepada orang tua. Karena doa mereka adalah keberkahan, dan murka mereka bisa menjadi sebab kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.